Selamat sore, salam sehat semua. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Wiwi, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan, yang biasa dipanggil dengan Oma Dr. Wiwi. Kali ini, Oma akan bercerita tentang manfaat USG pada ibu hamil ya, dari masing-masing trimester. Untuk trimester pertama, USG memang idealnya dilakukan ya, dari mulai 0, sampai sekitar di bawah 10 minggu. Di sini tujuannya adalah, untuk menentukan berapa umur kehamilan ya, atau, kemudian apakah kehamilan ini di luar atau di dalam kandungan ya. Kemudian apakah, kantong ini tumbuh dengan baik, ada janin atau tidak ya, kembar atau tidak, kalaupun ada janin, ada detak jantung atau tidak, ada tanda kehidupan atau tidak, ya. Dan di sini umur kehamilan itu paling akurat untuk menentukan berapa umur kehamilan, pasien tersebut, karena angka kesalahannya plus minusnya sekitar 5 sampai 7 hari, ya. Cukup bagus di umur kehamilan paling awal, walaupun mungkin kalau pasiennya gemuk kita agak kesulitan, kadang kita butuh menggunakan USG transvaginal ya. USG transvaginal alatnya seperti ini ya, ini dia. Suatu saat nanti di YouTube akan Oma ceritakan tentang macam-macam bentuk alat atau proof yang dipakai untuk USG ya. Berikutnya Berikutnya untuk kehamilan di trimester kedua. Di trimester kedua penting juga untuk melakukan pemeriksaan ya. Jadi untuk anak-anakku memang seandainya dengan dana terbatas, kita tidak harus rutin setiap bulan USG ya, tapi di waktu-waktu yang banyak manfaatnya sehingga kita bisa melihat efektivitas, efisiensi ya untuk dana dan akurasi akan lebih baik. Di trimester kedua, kita bisa melihat organ lebih sedikit lebih detail untuk melihat kelainan-kelainan bawaan yang lebih menjurus ke mikro, kelainan mikro, kita bisa pada trimester kedua, ya. Juga untuk menentukan apakah janin ini pertumbuhannya baik sesuai dengan umur kehamilannya atau tidak. Kemudian mungkin kita juga akan melihat bagaimana jumlah air ketubannya, ya. Apakah air ketubannya cukup atau tidak. Oke, di trimester kedua ini memang kita lebih fokus ke masalah yang ada di organ-organ janin ya. Karena nanti pada trimester ketiga ruangan sudah semakin sempit sehingga dokter akan kesulitan melihat organ-organ dengan jelas. Di trimester ketiga, manfaatnya adalah untuk melihat bagaimana posisi persiapan akhir menjelang persalinan. Kita lakukan biasanya di atas 27 minggu. Bahkan ada yang lebih mengutamakan di 36, 37, atau 38 minggu. Di sana nanti kita akan membahas bagaimana posisi bayi terakhir sebelum menjelang persalinan. Ya, ataukah sudah mapan dengan posisi kepala di bawah, atau masih sungsang, atau bahkan melintang. Seandainya ada waktu, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki posisi bayi, ya. Mungkin kalau yang sungsang atau melintang pernah diajarkan knee chest position atau posisi dengkul dada. Ini adalah posisi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi pada posisi janin, ya. Di sana nanti kita juga akan melihat berapa persentase proses persalinannya. Apakah boleh di vaskes tingkat 1 ataukah harus di vaskes tingkat 2? Posisi plasenta di sini juga penting sekali karena nanti akan berhubungan dengan proses persalinannya. Apakah memungkinkan kalau misalnya persalinan lewat jalan lahir atau harus sesar ya. Di trimester ketiga ini juga kita amat sangat melihat bagaimana pertumbuhan berat janin ya, air ketuban, posisi plasenta ya, terlalu kecil atau terlalu gemuk. Sehingga dokter juga akan bisa memprediksi proses persalinannya ya, apakah nanti harus lewat jalan lahir atau harus sesar ya. Walaupun di titik akhir ini kita semakin tidak bisa menentukan HPL, karena HPL pada trimester akhir justru semakin tidak akurat ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa untuk menentukan HPL adalah USG yang paling awal.
ya. Besok, Oma akan cerita bagaimana untuk menentukan prediksi, persalinan dengan USG yang paling awal, ya. Di trimester ketiga pula ini nanti kita, akan melihat, keberhasilannya berapa persen, oke. Nah, untuk jenis kelamin memang biasanya disarankan pada trimester kedua ya, tempatnya yang longgar, ya. Jadi semuanya tidak harus dengan USG 4 dimensi. Semuanya tadi kita bisa lakukan dengan USG 2 dimensi. Lah, terus bagaimana manfaat USG 4 dimensi? Oke, USG 4 dimensi sebetulnya di bidang kedokteran, khususnya di kebidanan dan kandungan, itu sebetulnya hanya untuk entertain saja, untuk membuat kita menjadi lebih mantap melihat muka dengan lebih jelas. Tetapi untuk kelainan organ bawaan yang di dalam, lebih dalam lagi, malah justru tidak bisa melihat ya, bahkan tidak bisa melihat perkembangan janin. Jadi USG 4 dimensi ini adalah USG tambahan ya, yang memang menyenangkan sekali, yang menjadikan seorang ibu menjadi lebih nyaman setelah melihat hasil pemeriksaan USG 4 dimensi. Oke, sekian dulu, informasi dari Oma untuk anak-anakku yang sedang menjalani indahnya kehamilan ini dan masih galau kapan saya harus melakukan USG, ya. Insya Allah semoga segala sesuatunya menjadi lebih jelas dan gamblang. Oke, jangan lupa ikuti terus di konten Oma, ya, di IG, di TikTok, di Facebook, atau bahkan nanti di YouTube, ya. Jangan lupa salam sehati. Sehat, berkah, manfaat, dan inspiratif.